Saya berani melakukan panggil paksa, mantan KSAU agar dihadirkan di persidangan. Jaksa KPK waktu itu tidak berhasil menghadirkan. Tidak berhasil menghadirkan ya, Pak. Sering dikatakan ada hakim putih, ada hakim abu-abu, ada hakim hitam kan begitu kan. Pasca adanya PP 94 tahun 2012, itu banyak sekali kemudian yang mulai katakanlah Berubah begitu dari berubah. abu-abu. Seharusnya para, stakeholder di negara ini termasuk semua pihak lah harusnya, malu kalau katakanlah di negara hukum hakim-hakimnya itu harus demo, hakimnya harus menuntut, selere gitu, harusnya prihatin. Artinya di situ negara sendiri yang memberikan katakanlah garansi agar hakim tidak tengok kiri kanan, maka tak jamin dululah keamanan dan kesejahteraannya seperti itu. Halo Sobat Forum, selamat datang di Bias Kasus, podcast Forum Keadilan Hukum bersama saya Charlie Tobing. Sobat Forum, ini merupakan podcast perdana kita. Dan di podcast perdana ini kita bakal bahas soal kesejahteraan hakim. Yang mana saat ini tengah diperjuangkan oleh para hakim dari IKHI, SHI di seluruh Indonesia. Para hakim ini kemarin kita tahu mereka itu cuti massal. Mungkin bahasa halus ya atau seperti apa. Nah, ada juga yang bilang bahwa hakim ini mogok kerja. 1.000 lebih hakim di Indonesia. Nah, untuk membicarakan kesejahteraan hakim ini, kita udah kedatangan tamu spesial. Siapa dia? Ini adalah Sekretaris Bidang Advokasi hakim. IKHI, Ya. Pak Juyamto. Ya. Pak Jum, selamat datang. Terima kasih Selamat banyak, sore, Pak. Mas. Siap. Pak, jadi soal mogok kerja atau cuti bersama, Pak? Ya, yang penting substansinya, soal bungkusnya itu, Bagus ya. kemasannya itu tentu kita juga katakanlah, bisa saja itu sebagai bentuk kreasi. Kreasi? Cuma begini, ini kreasinya bukan kreasi yang sekedar katakanlah ingin, membuat tidak jelas atau katakanlah membuat kabur dan sebagainya. Sebenarnya ini kan kaitannya dengan soal apa yang dilakukan hakim. Itu tentu harus terukur, kemudian tidak menabrak aturan. Nah, kenapa dipilih cuti bersama? Karena hakim kan ketika bergerak ke Jakarta tentu meninggalkan tugas sebagai hakim untuk memeriksa mengadili perkara kan. Nah, agar kepergian ke Jakarta itu legal dan sah, maka cuti. Cuti itu kan hak yang bersangkutan. Diizinkan Ketika diizinkan oleh pimpinannya, ya dia legal sah untuk pergi kemana saja. Dan Maka ini semua kemudian, diizinkan ya, Pak? nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan soal tadi bungkusannya adalah substansinya sebenarnya mogok dan sebagainya, itu kan soal apa namanya substansinya seperti apa nanti silakan nanti Tafsirkan tafsirkan sendiri. masing-masing, silakan. Tapi benar ini aksi protes ya, Pak? Nah, kalau kemudian itu merupakan ekspresi protes, ekspresi kekecewaan, itu saya bisa jawab memang betul. Memang betul. Ya. Kita tahu kemarin tuntutan ini ada beberapa, Pak. Salah satunya soal kesejahteraan hakim, Pak. Ya. Ini kan di satu sisi aku setuju gitu. Saya setuju, kami setuju. Ya. Tapi di sisi lain miris juga begitu, Pak. Ya. Hakim ini kan wakil Tuhan di dunia. Betul. Artinya dengan hakim ini sudah selesai dengan urusan dunianya begitu, Pak. Nah, dengan ketidaksejahteraan ini bagaimana dia memutus perkara orang, menuntaskan masalah orang sementara dia sendiri punya masalah. Nah, gimana menurut Bapak? Nah, itulah kenapa di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 48 ayat 1 itu tegas menyebutkan negara menjamin kesejahteraan dan keamanan hakim. Nah, di sana ada tujuannya di ayat 2 itu agar apa? Agar hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman itu bisa menjaga independensi kekuasaan kehakiman. Nah, kita kembalikan ke konstitusi kita.
pelaku kekuasaan kehakiman itu kan para hakim. Di mana kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif itu harus bebas dari campur tangan apapun, termasuk cabang kekuasaan lainnya. Nah, ketika dia melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, kan hakim itu kan memperoleh kewenangan untuk memeriksa, mengadili itu bukan ditugaskan oleh presiden, bukan ditugaskan oleh ketua Mahkamah Agung, Tapi oleh undang-undang ya. oleh konstitusi, Konstitusi. undang-undang dasar. Jadi dia diberikan kewenangan atribusi. Nah, oleh karena diberikan kewenangan atribusi yang memberikan siapa? Negara. Kan jelas itu, negara yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa, memutus, mengadili perkara atas nama negara. Jadi yang memberikan kewenangan itu negara. Maka kemudian pasal 48 ayat 1-nya, negaralah yang menjamin kesejahteraannya. Agar apa? Dia biar independen. Karena kekuasaan kehakiman itu kenapa harus independen? Karena dia akan menghadapi sengketa, akan menghadapi beberapa pihak yang berkepentingan. Dia harus di tengah-tengah seperti itu, Mas. Pak, Ya. ini Pak Ranggalu kita, Ya. perwakilan dari SHI itu kan ngomong bahwa Juru bicara. dari SHI ini kan bilang bahwa gaji hakim 3 hari uang jajan Rafathar itu gimana itu, Pak? Nah, barangkali itu kan sebagai ungkapan betapa kecilnya perolehan atau pendapatan gaji hakim sekarang itu. Kalau dibandingkan dengan ketika PP 94 2012 itu turun. Nah, kita lihat kebutuhan pada tahun 2012 dengan kebutuhan tahun 2024 tentu kan berbeda. Harga-harga tentu sudah berbeda. Betul. Nah, dengan nilai katakanlah waktu itu kita perjuangkan, kemudian katakanlah hakim pertama mendapat tunjangan jabatan 10 juta sekian tahun 2012. Saat itu memang besar sekali, Mas. Saat itu memang besar sekali. Tapi sekarang 10 juta sekian itu dengan kebutuhan teman-teman hakim di daerah, termasuk kami juga yang di Jakarta itu kan 27 juta hidup di Jakarta dengan gaji seperti itu, dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Itu kalau dikaitkan dengan apa tadi yang dikiaskan sebagai uang jajannya Avatar tadi, ya memang itu semacam sarkasme aja itu. Kalau untuk sekarang ini berapa sih, Pak? Pertama gaji pokok diterima, kemudian tunjangan. Ya, jadi begini, untuk salary hakim atau pendapatan hakim itu kan gaji pokok. Ya, kemudian tunjangan jabatan. Nah, kemudian memang ada saya boleh katakan bantuan rumah dinas. Rumah dinas untuk hakim? Ya, untuk sekarang ada, Pak? Ya, rumah dinas untuk hakim itu kan tidak semuanya dapat. Setahu aku ada juga yang ngekos kayak. Ya, makanya tadi sampaikan rumah dinas itu ada yang dapat, ada yang tidak. Yang dapat rumah dinas pun dia itu masuk ke sana itu kosong melompong. Nggak ada kasur, nggak ada katakanlah alat rumah tangga, nggak ada. Dia mengisi sendiri. Ya, rumah kosong mengisi, bahkan untuk di banyak tempat di pengadilan-pengadilan baik agama maupun pengadilan negeri, terutama pengadilan agama itu kan nggak punya rumah dinas itu. Itu nggak ada sama sekali? Nggak ada rumah dinas, kebanyakan di peradilan umum ya. Itu pun kondisinya sangat memprihatinkan. Sama rumah DPR yang kemarin disebut lebih memprihatinkan mana, Pak? Ya, silakan Forum Keadilan melakukan survei sendiri. Ya, lokasi ya, Pak. Ya. Nah, rumah dinas kemudian apa lagi, Pak? Rumah dinas kemudian uang transport. Uang transport itu kami di Jakarta itu sehari 49.000 kalau tidak keliru. 49.000 untuk biaya transport. Ojol aja paling pergi aja itu, Pak. Nggak bisa kita pulang. Sehari 49.000. Terus kemudian sebenarnya ada tunjangan kesehatan tapi belum dipenuhi. Di PP 94 itu ada. Bentuknya apa? Tunjangan kesehatan. Belum ada. BPJS? Kalau BPJS kan dasarnya bukan PP 94. Bukan tunjangan gitu? Bukan. Beda lagi itu. Siap. Pak, tadi terkait rumah dinas, Pak. Ini adanya di Jakarta aja atau ada di setiap daerah? Jadi dulu sebelum Mahkamah Agung menjadi satu atap, ya rumah-rumah dinas itu kan dulu dibangun oleh Kementerian
kehakiman. Hmm. Dulu kan mahkamah dulu, para hakim dulu kan eee, bernaung di dua atap ya. Di 2 tahun? Iya, satu Kementerian Kehakiman, kemudian mengenai teknis yudisialnya di bawah Mahkamah Agung. Oh. Perutnya yang ngurusi Departemen Kehakiman dulu kan, termasuk rumah-rumah dinas itu dulu yang bangun Departemen Kehakiman, Mas. Hmm. Nah, rumah-rumah dinas itu, kebanyakan di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan agama itu belum ada. Tapi Di TUN juga belum di setiap ada. daerah, Pak? Kenapa? Di setiap daerah ada maksud Di atau setiap pengadilan negeri ada, oh, tapi kondisinya yang tentu prihatin. saja, kalau boleh, kita katakan juga sangat memprihatinkan gitu. Bahkan di pengadilan-pengadilan di Jakarta, silahkan survei di sekitar Jakarta ini di mana, di Bekasi, di Tangerang, kemudian di Depok, di Jakarta, silahkan dilihat. Untuk jangka waktu menempati rumah dinas ini berapa lama, Pak? Jadi ada ketentuan, tentang penghunian rumah dinas oleh hakim, ya. Nanti itu, yang berhak untuk menempati rumah dinas itu hakim yang tentu saja, eee, dinas di Satker setempat, yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk tinggal di rumah dinas itu. Nah, kemudian dia juga membayar sewa. Membayar sewa. Iya, Siap. Itu masuknya ke ya tentu ke negara, enggak, ya. maksud aku ke lewat pengadilannya Ya atau lewat pengadilan? pengadilan. Pak, kemarin kan Bapak ikut ke Mahkamah Agung. Ya, Terus Bapak ikut juga ke DPR. ya. Nah, apa Pak apa ada kepastian dari tuntutan-tuntutan yang sudah disuarakan oleh para yang mulia Ya, ini, Pak? jadi begini, ada beberapa tuntutan ya yang disampaikan oleh teman-teman, eee, saat melakukan aksi yang sekarang tahun 2024 itu. Yang pertama jelas adalah, penyesuaian atau peningkatan gaji maupun tunjangan. Nah, dari nilai yang dulu ditetapkan tahun 2012, kemudian minta agar, dituntut nilai besarannya itu kan kurang lebih sekitar 142%. 142, itu Ya, total semua gaji ya, pokok, tunjangan, dan lainnya, Pak? ya, akumulasinya seperti itu. Nah, kemudian ada tuntutan lain, yaitu tentu saja itu harus melalui revisi PP 94. Hmm. Nah, revisinya tujuannya apa? Supaya, tata kelola, penggajian, hakim itu, disesuaikan dengan putusan tahun 2002, nomor 23 tahun 2018. Di mana gaji hakim tidak boleh disamakan dengan gaji PNS. Udah tahun 2018 itu keluar Ada ya, Pak? putusan hak uji materi yang kami ajukan 17 orang hakim dulu memutus bahwa, gaji hakim tidak boleh sama dengan gaji PNS. Nah, tapi sampai sekarang putusan itu belum direvisi, PP-nya belum direvisi. Artinya gaji hakim yang sekarang itu 5 tahun itu kan gaji atas dasar PP yang 2012. enggak, yang sudah dibatalkan tadi oleh putusan nomor 23 Oh, tadi. tahun 2018. Iya. Oke. Artinya gaji kita selama kurang lebih 5 tahun ini gaji ilegal sebenarnya. Pak Jimli Hasidi kan juga bilang bahwa gaji Ya, hakim harus lebih tinggi dari ya. itu ya, Pak. Artinya gini, eee, kita harus memahami dulu supaya kita, isunya itu tidak nanti bias ke arah ini hakim ini tidak bersyukur, Hmm. ini hakim ini rakus, hanya dikejar materinya, tidak seperti itu. Tadi sudah saya katakan, mengapa hakim itu harus diberikan, katakanlah jaminan kesejahteraan. Hmm. Nah, hakim itu kan, officium nobile ya, officium nobile ya. Jadi artinya, jabatan yang, dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Yang memuliakan siapa? Bukan karena, kita ingin diistimewakan dengan warga negara, tidak. Justru karena dia diberikan kewenangan yang luar biasa oleh negara, ya. Tadi saya katakan, hakim itu memperoleh kewenangannya, kekuasaan itu kewenangan yang sifatnya atributif langsung dari negara.
Tidak ada, hakim itu ditugasi oleh presiden, tidak. Hmm. Hakim ditugasi ketua Mahkamah Agung, tidak. Tapi yang menugasi langsung negara. Makanya tadi saya singgung di depan bahwa, langsung negara sendiri yang menjamin kesejahteraan hakim itu sendiri. Yang memuliakan hakim harus negara. Nah, ada kepastian Nah kemarin, Pak. nah, bagaimana cara memuliakan seorang hakim? Di sana bunyinya itu kesejahteraan. Artinya tidak memberikan kekayaan gitu kan, tidak. Tapi Tapi memberikan jaminan kesejahteraan. kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu tentu katakanlah boleh kata, kalau dilihat dari, apa, jumlah pendapatan tentu yang proporsional. Proporsional tentu saja, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan dasar, kebutuhan apa, penunjang, kebutuhan tersier. Contoh misalnya biaya pendidikan, hakim nggak perlu lagi berpikir, negara yang memikirkan. Untuk keluarga juga gitu. Kesehatan juga negara yang memikirkan. Kan begitu semestinya. Bagaimana kalau seorang hakim menangani perkara-perkara yang katakanlah nilainya triliunan seperti perkara timah. Tapi dia sendiri masih memikirkan biaya-biaya yang seharusnya itu dipikirkan oleh negara. Kan bisa terpengaruh, terganggu kan. Gitu. Tapi memang dalam menangani suatu kasus itu goda-godaan itu banyak itu Pak datang. Ya itu pasti Mas. Ya tetap pasti itu. Intervensi, upaya-upaya mempengaruhi ketika hakim melaksanakan tugasnya itu pasti ada. Bagaimana Bapak khususnya dengan Ya, keadaan yang seperti itu, gitu, ya. tetap menjaga integritas dalam menangani perkara? Ya itu tadi, kembali kepada ketahanan, integriti personal masing-masing hakim. Makanya supaya kita bicara bukan bicara ini lagi ya, bukan bicara seseorang itu bersyukur atau tidak, seseorang itu katakanlah bermoral atau tidak. Jelas kalau namanya officium nobel kan jabatan yang dimuliakan. Makanya supaya menjaga agar hakim terjaga dari itu semua, dari godaan kirian, ya makanya dijamin kesejahteraannya. Nah, nanti tadi pertanyaan begini, berintegritas dulu, kemudian diberikan kesejahteraan atau Kesejahteraan sejahtera dulu baru berintegritas. kesejahteraan. Dan dua-duanya harus berjalan beriringan. Makanya waktu dikasih tuntutan itu di bawahnya ada janji di nomor 1 saya ingat Ya, kami berjanji untuk menjaga integritas ya. gitu seperti itu ya Pak. Jangan lupa untuk integritas itu selain muncul dari apa namanya hakim yang bersangkutan, tentu juga ada upaya-upaya sistematik, Mas. Seperti apa Pak? Contoh, upaya sistematik itu adalah dalam konteks pengawasan tugas seorang hakim. Nah, konteks pengawasan ini kan tujuannya supaya apa? Ikut untuk mengawal agar hakim itu tetap supaya berintegritas kan begitu. Tidak hanya muncul dari pribadi hakim yang bersangkutan. Contoh misalkan ada KY, oke, tugasnya untuk mengawasi ya, etika perilaku hakim agar tidak menyimpangkan begitu. Ada Bawas Mahkamah Agung, ya, ada Ombudsman, ada KPK, ada wartawan yang mengawasi para hakim, dan ada para pihak juga yang ikut mengawasi, begitu. Dan terutama tentu kalau kaitan moral kan diawasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kan. Artinya apa? Ketika kita bicara integritas dikaitkan dengan kesejahteraan, ya dua-duanya itu pasti harus jadi saling beriringan. Pak, ini kan udah ada lampu hijau terkait tuntutan itu. Bu Sri Mulyani bilang oke. Ya. Terus Kemenpan RB juga bilang oke. Ya. Apakah aksi mogok ini bakal terus dilanjutkan? Kendali terhadap gerakan ini apakah terus atau tidak itu sebenarnya berkaitan juga dengan dinamika di lapangan ya. Namun demikian oleh karena saya di sini kapasitas saya sebenarnya bukan inisiator atau koordinator aksi. Ya. Koordinator aksi kan di tangan adik-adik yang di Solidaritas Hakim Indonesia. Saya kapasitas saya sebagai sekretaris bidang advokasi hakim IKHI. Nah, kaitannya dengan apakah ketika sudah ada sinyal hijau teman-teman SHI mau tetap berlanjut. Nah, dinamikanya kalau kita lihat
dikembalikan kepada, apa yang menjadi agenda tuntutan tersebut. Tuntutannya kan tidak hanya dipenuhinya kenaikan, Mhm. tapi juga ada, Perubahan. segera dibahas disahkannya RUU Jabatan Hakim. Mmm. Nah itu tentu tidak dalam waktu yang singkat, ya. Walaupun tadi di DPR sudah ada sinyal yang bagus, ada statement-statement yang bagus dari, para Anggota anggota dewan. dewan, bahwa akan membahas kembali, mendukung dibahasnya RUU Jabatan Hakim, tapi tentu saja, statement saja kan belum cukup. Mmm. Ya, nah tentu para hakim harus mengawal, mengikuti. Nah, mengawal dan mengikuti itu kan bagian daripada aksi. Nah, Siap. artinya aksi kalau itu yang ditanyakan, tentu aksi itu akan terus dijalankan sampai kemudian Tuntutan. betul-betul dibahas. Nah, sama dengan RUU tentang contempt of court, ya. Terus kemudian ada tuntutan tentang diaturnya jaminan keamanan. Mmm. Nah, jaminan keamanan itu sampai sekarang kan belum diatur. Padahal Mmm. itu juga amanat, pasal 48 ayat 1. Oh, Negara memberikan jaminan kesejahteraan dan jaminan keamanan. keamanan. Nah, jaminan keamanan itu seperti apa makhluknya, Mmm. bagaimana tata kelolanya untuk menjamin keamanan hakim sampai sekarang kan belum ada. Kalau yang diinginkan para hakim Ya. sendiri, jaminan keamanan yang seperti apa yang diinginkan? Nah, keamanan tentu saja, beriringan kenapa di sana ada jaminan kesejahteraan dan jaminan keamanan itu ya. Mmm. Kalau jaminan kesejahteraan tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jaminan keamanan di antaranya adalah bagaimana seorang hakim itu ketika menjalankan tugas memeriksa, mengadili, Mhm. memutus perkara, itu tidak dalam, pengaruh ancaman-ancaman, baik itu ancaman secara fisik Mhm. maupun ancaman-ancaman dalam bentuk yang non fisik, gitu. Bisa saja ketika seorang hakim, eee, ketika mau menjalankan tugasnya mengadili perkara, dia sudah memperoleh ancaman dari para pihak. Bapak pernah mengalami itu? Ancaman tidak hanya datang ketika hakim mau mengadili, ketika sedang melaksanakan pun juga dia mengalami. Kemudian setelah memutus pun bisa Mmm. juga mengalami. Seperti apa ancaman-ancaman Nah, itu, Pak? contoh misalkan intimidasi saat, hakim tersebut, menjalankan proses persidangan. Mmm. Contoh adanya, pengerahan massa Di ke ruang sidang, persidangan. di pengadilan ya? Ya, itu kan, eee mau tidak mau, itu Mmm. akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada para hakim. Apalagi aksinya, lah ini yang mestinya harus negara pikirkan itu adalah, Mmm. apakah, eee, tidak bisa kemudian, kantor pengadilan Mhm. itu diklasifikasi sebagai katakanlah, objek vital. Oh, harus dikualifikasi. Nah, itu kan kaitannya dengan itu menjaga menjamin keamanan hakim itu Oh, sendiri. sebentar, Pak, aku ingat dulu kasus narkoba, Pak. Ya, Gembong narkoba di PN Jakarta Utara itu kalau ya, nggak salah sempet, aku naik ke ya. atas itu semua udah massa semua gitu, Pak, Nah itu tadi. preman-preman itu. Artinya kan kalau kita melihat, ruang-ruang persidangan di pengadilan-pengadilan di kita Mhm. itu kan sangat rentan sekali apa kemudian, kalau tadi dicontohkan, Mmm. sidang perkara narkoba di mana Mhm. lorong-lorongnya sudah dikuasai oleh kita tidak tahu orang dari mana, bersenjata atau tidak, kan itu sangat rentan sekali. Bagaimana dengan keamanan hakim misalkan dari ruang-ruang persidangan, dari ruang dia katakanlah, ruang kerja dia menuju Menuju ruang ke ruang sidang. sidang. Mmm. Itu kan semestinya, harus ada, jaminan keamanan. Mmm. Makanya tadi saya sampaikan, apakah, tidak mungkin atau katakanlah, apakah tidak penting untuk, gedung pengadilan itu dimasukkan sebagai kategorinya adalah objek vital. Selama ini Karena hakim harus dijamin itu ketika dia menjalankan, tugasnya betul-betul pure murni, tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman seperti itu. karena kita pun wartawan waktu itu mau naik pun dicegat tuh, Pak. Ya,
Jangan dulu, Mmm, karena di sana lagi ada iya anak buahnya ini, gitu kan. iya. Kalau selama ini nggak bisa kita ngelarang orang untuk Nah, atau sekedar membatasi lah, Pak, gini, misalkan. kalau melarang Mhm, nanti tentu, berbenturan dengan, kepentingan orang bahwa pengadilan keterbukaan. adalah ruang publik, Mmm, pengadilan adalah institusi publik, dan mmm, sidang adalah, terbuka untuk umum. mmm, Nah, selalu nanti akan berbenturan dengan, hal-hal tersebut. Maka yang bisa dilakukan selama ini, ya patokannya hanya supaya tertib, mmm, diatur, bukan dilarang. Nah, kalau dilarang mereka masuk ke katakanlah ke kantor pengadilan, mhm. karena, pengadilan itu ruang publik, maka ya nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi diatur supaya tertib seperti apa kan begitu. Beda dengan katakanlah nanti misalkan gedung pengadilan itu menjadi objek vital misalkan. Mhm. Untuk masuk ke sana tanpa ada kepentingan yang berkaitan dengan apa, dilarang masuk, beda. Tapi tentu itu akan menimbulkan pro kontra. Tentunya ya, Ya Pak. pasti akan menimbulkan pro kontra. Tapi Tapi nanti implementasi dari undang-undang itu dapat diaplikasikan seperti itu ya, ya Pak? makanya tadi saya bilang, harus ditentukan dulu jaminan keamanan untuk hakim itu seperti apa, Mmm, kan harus jelas dulu. Jaminan keamanan saat hakim melaksanakan tugas di apa, di kantor saat melakukan sidang, mhm. atau jaminan keamanan sampai ketika hakim tersebut sampai ke Ke rumah, rumah. pulang pergi dan sebagainya. Pak Jum kan hakim juga di Ya pengadilan tipikor, Pak. ya Yang kasusnya tuh besar-besar. ya, Pernah nggak Pak mengalami ancaman-ancaman atau mhm, misalkan ke Bapak atau, ya. ke orang lain, keluarga atau segala macam? Eee, kalau selama saya menjadi hakim tipikor di Jakarta Pusat, kalau ancaman secara langsung, belum pernah ya, tapi kalau semacam gimik atau, dalam bentuk, apa ya, pressure secara tidak langsung ya ada. Seperti apa, Pak? Ketika Seperti apa? saya, eee, menyidangkan sebagai ketua majelis perkara, eee, korupsi helikopter AW101. Baru dong, Pak. Ya tahun 2022, 2022, 2022. betul, 2022, 23 ya. Di sana kan melibatkan dari oknum ya, Mhm. oknum ya berbaju seragam ya, ya Aparat lah begitu ya. aparat itu aja ya. Tiap kali sidang selalu hadir orang-orang berseragam. Mmm. Nah, tentu saja saya tidak tahu apakah, itu bagian daripada untuk, eee, pressure, tapi Mhm. yang tentu saya sendiri merasakan bahwa ada suatu hal yang ingin disampaikan dengan cara seperti itu. Supaya Mmm. majelis barangkali tujuannya supaya terpengaruh gitu. Sempat gentar nggak, Pak? Gini Mas, kalau gentar itu kembali kepada kita masing-masing ya. Masing-masing hakim tentu punya, katakanlah penguasaan diri, termasuk dia bisa menyikapi seperti apa untuk mengatasi katakanlah bentuk-bentuk pressure seperti itu. Tapi yang jelas hakim harus dilindungi ya. Ya, harus berikan jaminan keamanan. Untuk besaran Pak, Ya, kesejahteraan kita kembali ke kesejahteraan, itu kalau nggak salah gaji pokok itu naik 7 sampai 15% betul ya, Pak? besaran yang sekarang ini, Yang lagi diajukan saya ini? nggak berani karena belum pernah melihat angkanya hitam di atas putih. Oh, tapi pokoknya totalnya itu tadi 142% begitu ya? Kalau tuntutan dari Mhm, SHI 142% itu tuntutan. Ya, mhm. ya. Nah, sebelumnya, Mhm. hakim-hakim ini kan juga pernah melakukan aksi serupa ya, Pak, di Ya, tahun 2012? betul kebetulan saya sebagai salah satu pelaku sejarah, ya Oh, tahun 2012 mhm. dulu tagline-nya bukan cuti bersama, tapi ancaman pokok sidang tahun Tetap 2012. Jadi ada lebih eee,
tagline-nya lebih keras lagi, aksi mogok sidang dulu. Ada di Walaupun pengadilan tapi nggak sidang gitu, Pak? walaupun saat itu, mogok sidangnya nggak terjadi karena ada respon cepat dari pemerintah, Mhm. dibentuk, tim kecil 5 lembaga negara saat itu, Mhm. yang melahirkan PP 94 tahun 2012 itu. 2012. Ya, Itu langsung direspon cepat ya, begitu ya, Pak? Nah, Pak, Bapak melihat ini kalau kita bicara kesejahteraan hakim harus di demo, harus diprotes dulu ya, baru begitu bergerak. ya. Nah, ini Bapak melihat pemerintahan ini seperti apa, Pak? Jadi begini, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali, Mas, dan menjadi concern, dan menjadi keprihatinan kita bersama seharusnya sebagai, negara hukum ya. Tentu kita prihatin, eee, yang seharusnya para, stakeholder di negara ini termasuk semua pihak lah harusnya, malu kalau katakanlah di negara hukum, hakim-hakimnya itu harus demo, hakimnya harus menuntut, selere gitu, harusnya prihatin itu. Nah, makanya teman-teman hakim dulu sebelum melakukan gerakan tahun 12 dan sebelumnya sebenarnya sudah ada di tahun 50-an itu sudah ada. Hmm. Tahun 2012 itu kita lakukan dengan berbagai pertimbangan, Mas. Bahkan kami sebenarnya waktu itu, dilarang oleh pimpinan, oleh Mahkamah Agung, oleh IKH untuk melakukan gerakan. Beda dengan yang sekarang, kalau yang sekarang Justru nggak ada dibuka kan gitu. larangan, ya nggak ada larangan, bahkan IKH mendukung. Kalau dulu beda. Nah, intinya kembali sebagaimana saya sampaikan tadi, kita malu sebenarnya kalau, sampai negara luar itu tahu kalau di negara hukum para hakimnya harus demo untuk menuntut selere, kan gitu. Jadi waktu itu begini, gaji hakim Mhm. itu waktu saya, di tahun 2012 itu saya 3D. Gaji saya, sekitar kurang dari 4 juta. Gaji pokok, Pak? Ya, Hmm. gaji pokok saja karena memang gaji itu sama gaji PNS kita, tidak ada tunjangan waktu itu. Oh, nggak ada waktu itu, Tidak Pak? ada. Jadi 4 juta tok udah? Iya, itu Transport apa segala nggak macam nggak ada. ada? Itu Oh, hakim ya tahun 12. 2011 ya, Sebelum ada PP itu ya, sebelum Pak? PP itu. Nah, kemudian ada fakta bahwa, eee, gaji kita itu justru dilampaui oleh PNS-PNS. Yang lain. Nah, maka ada akumulasi kekecewaan dari para hakim kemudian menimbulkan aksi ancaman mogok sidang itu, Mhm. yang akhirnya terbit PP 94. Jadi untuk membedakan dengan PNS, hakim memperoleh tunjangan jabatan, memperoleh hak keuangan lainnya termasuk, eee, bantuan untuk sewa rumah dinas, sewa Oh, rumah, sewa rumah. ya. Kemudian tunjangan kesehatan walaupun tunjangan kesehatannya sampai sekarang belum Ini dapat. semua ya, Pak, hakim di Iya, pengadilan agama, militer iya seperti sama itu? sama. Oke, oke. Nah, Pak, aku lupa tadi ada satu itu tunjangan kemahalan, itu apa maksudnya, Pak? Ya, tunjangan kemahalan itu begini, kan dulu didasari pemikiran bahwa, negara kita negara kepulauan kan, Mhm. kemudian ada daerah-daerah yang terpencil. Mmm. Nah, di mana kemudian mereka yang hakim-hakim yang ditugaskan di daerah-daerah, luar, daerah terpencil, diberikan tunjangan kemahalan, gitu. Itu untuk semua hakim atau Tidak, khusus saja ya, Pak? ada, Di Jakarta berarti nggak enggak. ada itu ya, Pak? Jadi ada 3 wilayah, Mas. Oh, Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 itu untuk tunjangan kemahalan itu. di mana aja Itu itu, Pak? klasifikasi Oh, itu. Yang paling tinggi heeh, tunjangan kemahalannya itu, 10 juta itu kalau enggak. 10 juta Iya. paling tinggi. Yang paling rendah tunjangan kemahalannya itu hanya sekitar 3 juta. Mmm, siap, siap. Pak, kita lihat kasus hukum ke belakang, ada Ya, kasus Pak Sudrajat Dimyati, Pak. ya, Terus ada juga
yang sekarang lagi di sidang Pak Ghazal Basaleh. Ya. Apakah dengan nanti apabila Mhm. tuntutan ini dikabulkan, gitu, itu bisa mengurangi, kita sebut itu oknum-oknum hakim Iya, yang kemudian, terseret dalam mafia iya. hukum begitu, Pak? Itu pertanyaannya seperti yang saya sampaikan tadi, mana duluan ayam, mana duluan telur Iya. kan gitu kan. Nah, apakah diberikan kesejahteraan dulu Mhm. supaya integritasnya, terjaga atau berintegritas dulu lah, baru nanti akan diberikan kesejahteraan kan begitu kan. Mhm. Jadi begini, eee, silakan nanti bisa dibuktikan dengan melalui survei yang dilakukan oleh Forum Keadilan, Mhm. kepada seluruh hakim di Indonesia pasca adanya PP 94 tahun 2012. Mhm. Dengan sebelum ada PP 94 terkait dengan soal, diberikannya tunjangan kesetaraan kaitannya dengan integritas Integritas seorang hakim. hakim. Nah, karena memang belum ada penelitian soal itu barangkali ya, tapi saya bisa, katakan Mas, kalau sering dikatakan ada hakim putih, ada hakim abu-abu, ada Mhm. hakim hitam kan begitu Mhm. kan. Pasca adanya PP 94 tahun 2012, itu banyak sekali kemudian yang mulai katakanlah Berubah begitu dari berubah. abu-abu menjadi putih Saya gitu. bisa mengatakan berubah. Mmm. Silahkan nanti supaya ada data yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini kan hanya asumsi, tapi asumsi itu kan berdasarkan apa yang kita alami sehari-hari Mhm. dari beberapa perbincangan dengan teman-teman para hakim, kan begitu. Bisa dibuktikan nanti melalui survei. Apakah PP 94 dengan naiknya tunjangan jabatan, Mhm. dengan diberikannya tunjangan jabatan dengan sebelum itu seperti apa? Apakah kenaikan itu Ya, berkaitan dengan iya, integritas hakim atau enggak betul. gitu ya, Jadi Pak? biar jawaban yang saya sampaikan itu Mhm. dalam konteks, apa namanya, akademik bisa dipertanggungjawabkan melalui Mmm. survei tentunya. Siap, siap, siap. Sebelum kita ke closing statement, Ya. Pak. Pak, ada lagi nggak, Pak? Oh, pas AW101 itu ketika putusan ada ini lagi nggak, Pak? Ya, jadi begini, Mhm. kalau saya bilang tadi ada pressure atau semacam tekanan Mhm. itu, ada, tapi waktu itu justru saya merasa tertantang untuk Mhm. katakanlah, silahkan nanti di-browsing Mas, Mhm. silahkan di-browsing, judulnya begini, Ketua Majelis Hakim memanggil paksa Mhm. mantan KSAU, Oh, iya, silahkan iya, nanti iya, iya, di-browsing. iya. Nah itu ketua majelisnya saya. Nah kenapa, waktu itu saya berani melakukan panggil paksa, Mhm. mantan KSAU agar dihadirkan di persidangan. Nah karena memang, fakta-fakta persidangan memang, mengharuskan majelis Mhm. untuk bagaimana mengungkap. Jadi, kepentingan majelis hakim itu hanya ingin memperoleh kebenaran material, sebenarnya seperti apa. Saat itu Eee, kepala KSAU tidak dihadirkan, diajukan oleh jaksa sebagai saksi, Pak? ya itu makanya. Hakim kan kepentingannya hanya satu, apalagi dalam hukum acara pidana yang hendak dicari adalah kebenaran material. Mhm. Jadi tendensi hakim kenapa berani menetapkan, memanggil paksa mantan KSAU, bintang 3 dan seterusnya, bukan karena sok-sok jago, enggak. Mhm. Bukan sok berani atau tidak, tapi tugas hakim, hakim pidana kebetulan saat itu mengadili perkara itu, saya harus tahu Mhm. seperti apa sebenarnya perkara ini. Maka saya menggunakan kewenangan saya untuk menghadirkan di persidangan supaya jelas. Jadi bukan mau sok berani, bukan. Semata hanya menjalankan tugas Sebagai sebagai hakim. seorang hakim, Hadir, gitu. Pak, waktu itu? Ya, Hadir hakim? tidak hadir karena, eee, jaksa KPK waktu itu tidak Mhm. berhasil menghadirkan. Tidak berhasil menghadirkan ya, Pak? Siap. Pak, ada lagi nggak, Pak, yang ingin Bapak sampaikan terkait tuntutan kesejahteraan Ya, hakim?
Dan closing statement Bapak untuk para hakim, Ya. untuk DPR pun boleh, ke Kemenku pun boleh. Ya. Ya, silakan Pak. Baik, jadi tentu podcast sore hari ini tentu sangat bermanfaat sekali, terutama bagi kami para hakim memberikan semacam penjelasan. Toh walaupun upaya yang dilakukan oleh para hakim ini akan menimbulkan pro kontra itu wajar. Tentu ada masyarakat atau bagian-bagian daripada masyarakat yang tentu menilai negatif apa yang dilakukan para hakim, biasa itu di negara demokrasi. Namun demikian bisa kami sampaikan dalam kapasitas saya sebagai seorang hakim dan seorang pengurus pusat IKAHI, perjuangan yang dilakukan para hakim itu tentu saja tidak diniatkan untuk katakanlah untuk tidak mensyukuri apa yang sudah diterima para hakim saat ini, atau dalam konteks untuk katakanlah ingin memperkaya, ingin kaya dan sebagainya. Tapi semata hanya bagaimana di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah katakanlah pengaruh yang luar biasa besar yang tentu saja dihadapi para hakim ketika melaksanakan tugas mengadili perkara, di mana para pihak juga sering menggunakan cara-cara bagaimana apapun cara yang ditempuh untuk katakanlah mempengaruhi para hakim, tentu kita kembalikan kepada ketika negara memberikan tugas kepada seorang hakim, di mana di sana jelas agar kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh para hakim itu betul-betul dilakukan dengan independen dan tidak boleh terpengaruh apapun. Dan jaminan itu diberikan negara itu sendiri. Kewenangan atribusi yang diberikan negara kepada hakim, kemudian oleh negara akan dijamin kesejahteraan dan keamanannya. Artinya di situ negara sendiri yang memberikan katakanlah garansi agar hakim tidak tengok kiri kanan, maka tak jamin dululah keamanan dan kesejahteraannya, seperti itu. Jadi aksi-aksi yang dilakukan para hakim tahun 2012, tahun 2024 pada hakikatnya adalah mengingatkan negara dan semua pihak bahwa jika ingin kekuasaan kehakiman tetap independen, tetap tegak lurus, maka mari kita berikan katakanlah hak-hak yang proporsional yang semestinya yang tentu saja negara sudah janjikan. Itu saja. Siap. Nah, Sobat Forum, itu tadi closing statement dari Pak Jum. Hakim ini wakil Tuhan. Jangan lagi disibukkan dengan urusan duniawi. Saya Charlie Tobing, sampai jumpa di Bias Kasus berikutnya. Terima kasih. Pak Jum, terima kasih banyak. Terima Pak kasih, Jum. Mas.